Kenapa ini? Loh, panitia, ini kenapa lampunya mati semua? Tolong cepat perbaiki. Aku lagi di tengah panggung ini. Apa ini? Kenapa ada tulisan di baju aku? Siapa yang ngelakuin ini? Matikan lampunya sekarang. Aku bilang matikan. Coba lihat itu. Kalian lihat tulisan di baju Mira nggak? Itu beneran nyala. Tulisannya bilang itu punya Ranjani. Ya ampun, berarti selama ini Mira yang bohong. Dia yang nyuri desain Ranjani, tapi malah nuduh Ranjani yang plagiat. Parah banget, ini keterlaluan. Jadi benar, semua yang kamu pakai itu hasil dari desain aku yang kamu curi. Kamu bahkan fitnah aku. Enggak, ini pasti ada yang ngerjain aku. Cukup Mira, ini sudah keterlaluan. Ada Mira. Wah, penampilannya tetap modis ya, nggak pernah gagal. Dian, halo. Oh ini, enggak kok, ini aku beli di toko baju biasa. Kayaknya aku pernah lihat model begini di akun TikToknya si Tasya tuh, anak SMA sebelah, yang pengikutnya ratusan ribu itu ya, iya kan? Kebetulan aja, mungkin modelnya mirip sama punya Tasya. Selera fashion di luar sana kan emang lagi banyak yang kayak gini sekarang. Oh, kebetulan mirip ya. Tapi semenjak kejadian di panggung festival kemarin, aku jadi agak susah ya percaya sama kata-kata kamu, Mir. Ya, itu terserah kamu mau percaya atau enggak. Ya ampun, Mira. Coba kamu tengok itu ke belakang deh. Itu label baju kamu. Kenapa bisa gitu? Tulisannya jelas banget, gaya milik asli Tasya. Astaga, beneran kutukan kamu belum hilang ya? Ternyata kamu beneran gak bisa hidup tanpa nyontek kreativitas orang lain ya? Apa ini? Label apa? Enggak, Dian, ini pasti salah lihat. Jangan bercanda deh. Tak usah ngelak lagi deh, Mir. Satu sekolah juga udah tahu tabiat asli kamu. Berhenti ngomong kayak gitu. Mending kamu pulang deh sebelum semua orang di mall ini ngeliatin label baju kamu yang ajaib itu. Kasian banget ya, hidupnya cuma bisa jadi salinan orang lain. Kenapa nggak bisa ditarik sih labelnya? Bikin malu aja. Aku nggak boleh kalah. Aku harus buktiin kalau aku masih bisa tampil keren di medsos. Foto yang ini pencahayaannya bagus, bajunya juga kelihatan mahal. Gak akan ada yang tahu kalau perpaduan warna ini aku dapat dari feedsnya Sisi. Post aja deh. Loh, kok fotonya jadi gini? Kenapa foto Sisi bisa masuk ke akun aku? Enggak, hapus. Aku harus hapus postingan ini sekarang juga. Kenapa layarnya jadi error begini sih? Wah, plagiat part 2 nih. Lo kapoknya setelah kejadian di panggung gitu ya? Miskinnya banget, sampai baju piyama orang pun ditiru. Stop! Tolong berhenti. Kenapa semuanya jadi begini? Kenapa aku nggak bisa posting apa-apa lagi tanpa ketahuan? Aku capek, aku bener-bener malu sama diri aku sendiri. Itu orang kenapa sih marah-marah sendiri? Kayaknya dia yang lagi viral itu deh, yang niru gaya teman sekelasnya. Oh, jadi dia orangnya. Ya udah, saya duluan ya. Ya emang kenapa? Saya masih mau makan cemilannya. Minta lagi dong. Ya ampun, kamu ini ya. Kalau mau tinggal beli aja. Belinya tinggal tap gambarnya di layar. Udah ya, saya duluan. King shot, build and fight. Ada My Life sebagai kreator Shopee Live. Nah, ini mau berangkat dulu ke tempat kerjanya yang ada di dalam rumah. Emang flex Gambarnya di layar. Udah ya, saya duluan. Ranjani, apa aku boleh ganggu waktu kamu sebentar?
Mira, iya masuk aja Mir, pagar rumahnya nggak dikunci kok. Sini duduk di kursi teras. Gak usah Ran, aku di sini aja. Gak akan lama kok. Aku datang ke sini cuma mau ngomong sesuatu yang udah lama mengganjal di hati aku. Mau ngomong soal apa Mir? Santai aja, ngomong aja pelan-pelan. Ranjani, aku minta maaf. Aku bener-bener minta maaf atas semua kejahatan yang udah aku lakuin selama ini ke kamu. Awalnya aku memang kecewa sama kamu, tapi ya udahlah, semua kan sudah berjalan. Aku benar-benar serakaran. Aku terlalu haus sama pujian orang lain sampai aku tega ngorbanin perasaan sahabat aku sendiri. Kejadian memalukan di panggung festival kemarin dan semua kejadian aneh setelahnya. Aku sadar itu semua azab dan teguran keras dari Tuhan buat kesombongan aku. Aku udah maafin kamu kok sejak hari itu Mir. Aku nggak pernah punya dendam sama kamu. Kamu baik banget Ran, padahal aku udah jahat banget sama kamu. Aku ngerasa gak punya jati diri lagi sekarang. Setiap kali aku pakai baju, aku selalu ketahuan kalau baju itu hasil jiplakan dari orang lain. Kunci utamanya itu sederhana Mir. Kamu harus mulai belajar buat menerima dan menghargai diri kamu sendiri. Aku gak yakin, aku cuma modal iri sama kamu. Kamu itu sebenarnya punya pesona sendiri. Gak perlu pakai embel-embel rumbai emas atau barang mewah hasil niru orang lain buat kelihatan berharga. Mulai sekarang, yuk kita belajar bareng-bareng buat bikin sesuatu yang murni dari pikiran kamu sendiri. Sekecil apapun itu hasilnya, kamu mau kan? Iya, makasih banyak ya kamu udah maafin aku. Mira, tumben penampilan kamu simpel banget beberapa bulan terakhir ini. Terima kasih banyak Sania. Oh ya, aku minta maaf ya. Aku malah playing victim soal Ranjani. Aku ngehasut kamu buat benci sama dia. Jujur, aku awalnya kesel sama kamu, tapi karena kamu udah introspeksi diri dan mau minta maaf, aku paham kalau kamu itu iri. Tapi bukan berarti kamu ambil dan niru orang lain. Apalagi ngasut orang lain buat benci sama orang lain itu nggak baik. Ya Sania, aku paham. Setelah kalian jauhin aku jadi sadar kalau yang aku lakuin selama ini salah. Aku kehilangan kalian. Gimana rasanya dijauhin sama teman-teman? Rasanya sedih banget, tapi aku sadar ini semua salah aku. Nggak mau lagi deh aku kayak gitu. Nah, kamu sadar kan? Ini yang aku rasain dulu. Waktu orang-orang tiba-tiba aja nggak suka bahkan ngejauhin aku, ngomongin yang jelek-jelek soal aku, dan yang paling parah kamu mencuri ide aku. Iya, aku ngerasain itu. Sekali lagi aku minta maaf ya. Aku sadar kalau aku salah. Udah, nggak usah maaf-maafan terus, gak akan ada habisnya tau nggak? Kita duduk aja yuk, bentar lagi bel nih. Albion Online adalah MMORPG sandbox tempat kamu bisa menulis kisahmu sendiri. Alih-alih mengikuti alur yang sudah ditentukan, jelajahi dunia terbuka yang luas. Semua yang kamu lakukan memiliki dampak pada perekonomian Albion yang digerakkan oleh para pemainnya. Setiap perlengkapan dibuat oleh pemain dari sumber daya yang dikumpulkan oleh pemain. Perlengkapan yang kamu kenakan menentukan Pakai keranjang ini dulu buat properti, biar nggak ketara kalau aku cuma numpang lewat. Nah, itu dia cewek yang tadi bikin ribut di lorong cemilan karena numpang batu di tali pelanggan. Nis. Serius, Dedi? Penampilannya glamor begitu, tapi kok kelakuannya aneh? Asli, aku nggak bohong. Dia udah berjam-jam mondar mandir di sini, tapi nggak ada satupun barang yang diambil buat dibayar. Isi keranjangnya aja kosong begitu. Wah, ada trollingan. Kamu baru datang bukannya bantuin aku, malah langsung tidur di situ, Ra. Salsa, aku capek banget tahu. Lagian kamu repot banget dari pagi. Mau kemana sih sebenarnya?
Hari ini jadwal aku hunting konten, Ra. Aku harus kelihatan sempurna di depan kamera. Konten lagi? Dandanan kamu itu loh, tebel gitu. Mau ke tempat acara nikahan atau gimana? Ini namanya make up natural flawless, Rara. Nanti di media sosial jadi kelihatan seger dan mewah. Mewah apanya? Itu tuh tas kamu aja talinya udah mau putus, Salsa. Kamu masih mau pamerin itu lagi? Ih, jangan sembarangan. Itu biar KW, tapi dari jauh kelihatan mirip sama aslinya. Orang-orang nggak bakal tahu. Hah, kamu selalu aja begitu. Capek aku ingetinnya, mendingan kamu mikirin hal yang lebih penting sekarang. Hal penting apa sih? Konten aku kan juga penting demi kelangsungan hidup. Kamu tahu gak, ibu kos tadi malam chat aku, Salsa. Dia nanyain uang kosan kita bulan ini. Katanya telat 3 hari. Kamu ada uangnya gak? Duh, kamu ngerusak suasana hati aku aja deh, Ra. Itu terus yang dibahas. Ya harus dibahas lah, Salsa. Emang kamu mau kita diusir terus tidur di emperan toko? Gengsi kamu tuh nggak bisa dipakai buat bayar kosan. Nanti kan bisa aku cari pinjeman atau nunggu endorse masuk. Makanya aku harus rajin bikin konten biar dilirik brand. Konten yang kemarin aja cuma dapat jempol sama pujian doang. Uangnya mana? Nggak ada kan? Kamu nggak paham strategi marketing sosial media. Pokoknya hari ini kamu harus temenin aku. Males pasti ujung-ujungnya aku cuma dijadiin tukang foto keliling sama kamu. Tenang aja, hari ini tempatnya keren kok. Kita pergi ke supermarket mewah yang ada di pusat kota itu. Yuk. Hah? Supermarket mahal yang barangnya impor semua? Kamu mau belanja bulanan di sana? Uang dari mana, Salsa? Udah, jangan banyak tanya. Pokoknya ikut aja. Nanti kamu juga bakal tahu rencana aku. Ayo kita berangkat sekarang. Mumpung cuacanya lagi bagus buat foto. Ra, cepet, kamu buruan pegang HP aku. Salsa, panas banget ini. Kita baru juga sampai. Masuk ke dalam dulu yuk. Masa langsung foto-foto sih? Ya nggak apa-apa dong, selagi momennya lagi bagus, Ra. Ini cahaya mataharinya bikin bagus buat foto-foto. Udah, ayo cepetan fotoin aku. Kamu gak malu apa foto-foto di mobil orang? Kalau yang punya datang gimana? Tinggal bilang pinjem bentar. Cepetan, cepet, Ra. Udah, banyak gaya banget sih kamu. Elah, kurang pas ini, Ra. Mobil mewahnya kurang kelihatan. Aku mau yang kelihatan banget biar seolah-olah itu mobil aku. Isi dompet aja cuma ada 10.000, tapi gayanya udah kayak yang punya mobil. Ampun deh. Permisi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Oh dari tadi saya lihat mondar-mandir di mobil orang terus ya? Ini Pak, cuma lagi nunggu teman aja kok. Nunggu teman atau sengaja foto-foto di kendaraan pelanggan kami? Takut nanti kap mobilnya lecet atau tergores Mbak. Menonton drama juga bisa dapat manfaat. Pine Drama langsung membuat kesenangan maksimal. Menonton drama bisa mendapatkan poin. Hanya dalam beberapa menit bisa menukar hadiah menarik. Login secara beruntun bisa membuka manfaat. Lecet atau tergores Mbak. Tuh kan, apa aku bilang ketahuan satpam kan? Cuma foto sebentar kok Pak, ini mobilnya bagus. Jadi saya mau mengabadikan momen aja. Lebih baik Mbaknya langsung masuk aja kalau memang mau belanja. Iya Pak, ini kami mau pergi kok. Permisi Pak. Salsa, pelan-pelan dong jalannya, sakit kaki aku. Udah cepetan, jangan nengok ke belakang. Gara-gara satpam itu konten aku jadi gagal. Lagian kamu bikin malu aja. Terus sekarang di dalam kita mau ngapain? Kamu kan nggak bawa uang buat belanja. Tenang aja Rara sayang, di dalam sini adalah surga konten yang sebenarnya. Ayo kita langsung ke toko kosmetik impor, mumpung lagi rame banget. Rara, lihat ke depan deh, ada target bagus. Target apaan? Itu kan troli belanjaan punya ibu-ibu, Salsa.
Iya, kamu lihat isinya. Itu isinya ada skincare impor semua, mahal-mahal banget. Pas buat konten belanja bulanan aku. Ya ampun, jadi kamu mau numpang foto di troli punya orang lagi? Jangan keras-keras, cepet pegang HP aku. Siap-siap ambil posisi. Aku malu kalau sampai ketahuan. Tenang, ibunya lagi sibuk baca label botol itu kok. Nggak bakal sadar. Udah belum? Jangan lama-lama. Oke, hitung ya, Ra. Buat kayak aku lagi dorong belanjaan aku sendiri. Udah, 1, 2, 3. Gaya lain salsa, cepet. Nah kelihatan kayak lagi bingung mau pilih varian yang mana kan? Salsa, ibunya udah mau balik badan. Ambil satu foto lagi yang terakhir, Ra. Udah, ayo kita pergi dari sini. Bentar. Aku lihat dulu hasilnya. Gila, hasilnya bagus banget. Kelihatan kayak beneran. Terserah kamu deh, sekarang kita keluar aja sebelum ketahuan satpam yang di luar tadi. Enak aja keluar. Tanggung, Ra. Itu di lorong kanan ada area cemilan impor. Pasti isi troli ibu tadi penuh kalau lewat sana. Ayo kita ikutin ibunya lagi. Ra, lihat, ibu yang tadi beneran kesini, isinya makin penuh, ada coklat-coklat mahal sekarang. Udah dong Salsa, jangan nekat lagi, perasaan aku nggak enak nih. Tanggung, Ra, kamu tinggal rekam pas aku lagi megang trolinya aja. Buruan ya, jangan lama-lama. Ayo mulai, Ra. Udah, buruan gaya. Cemilan buat minggu ini melimpah banget guys, bingung mau habisin yang mana. Kamu siapa? Kok berani banget pegang troli belanjaan saya? Halo Bu cantik, nggak apa-apa kok Bu. Nggak apa-apa gimana? Dari lorong kosmetik tadi kamu ngintilin saya terus. Mau nyolong barang-barang saya ya kamu? Ya ampun Bu, jangan langsung nuduh gitu. Ini cuma buat konten aja kok. Salsa, udah ayo minta maaf. Konten, kurang ajar kamu. Nggak permisi main pegang barang orang buat pamer lagi. Pergi kamu dari sini. Permisi, ada masalah apa ya di sini? Ada yang bisa bantu, Ibu? Ini Mas, anak ini dari tadi ganggu saya belanja. Kerjaannya numpang foto sama video troli saya tanpa izin. Tolong diawasi deh, mencurigakan banget. Enggak kok Mas, ini cuma salah paham. Kami mau pindah ke lorong lain, yuk Ra. Tuh kan Salsa, bikin malu 7 turunan tau nggak? Aku mau pulang ya sekarang. Ih, Rara jangan pulang dulu. Masih banyak lorong lain yang belum kita coba loh. Gak mau, aku mau pulang sekarang Salsa. Terserah kamu mau bikin malu diri kamu sampai kapan. Rara, kok kamu tega banget ninggalin aku sendirian? Bodoh, cari aja tukang foto yang lain. Nyebelin banget deh. Ya udah, aku bisa jalan sendiri. Pakai keranjang ini dulu buat properti, biar nggak ketara kalau aku cuma numpang lewat. Nah, itu dia cewek yang tadi bikin ribut di lorong cemilan karena numpang foto di troli pelanggan. Nis. Serius, Dedi? Penampilannya glamor begitu, tapi kok kelakuannya aneh? Asli, aku nggak bohong. Dia udah berjam-jam mondar mandir di sini, tapi nggak ada satupun barang yang diambil buat dibayar. Isi keranjangnya aja kosong begitu. Wah, ada troli nganggur. Isinya buah naga sama melon mahal, pas banget. Nah, begini, tinggal rekam pakai kamera depan. Sore-sore gini enaknya belanja buah buat jaga kesehatan kulit aku, guys. Ruang pemantau, tolong arahkan kamera CCTV ke lorong buah segar sekarang. Ada pengunjung wanita baju pink yang gerak-geriknya mencurigakan dari tadi. Selesai, tinggal diedit sedikit, pasti langsung pada heboh liat postingan aku. Petugas yang tadi kok masih ngeliatin aku terus ya? Mending aku pindah tempat aja deh sekarang, suasananya makin gak enak. Aku pindah ke kafe seberang jalan aja.
Kamu lihat deh video aku yang baru aku upload 1 jam lalu. Bagus kan pencahayaannya? Gila, kamu belanja buah naga sama melon sebanyak itu, Salsa? Itu kan mahal banget satunya. Iya, belum lagi skincare yang di tempat kosmetik tadi. Total belanjaan kamu sampai jutaan rupiah ya. Ya begitulah, namanya juga belanja bulanan. Kenapa sih? Enak ya jadi kamu, Salsa. Hidupnya serba kecukupan. Apa-apa tinggal ambil tanpa mikir harga. Kamu rawat kulit pakai serum mahal begitu. Pantas aja wajah kamu kelihatan glowing sekarang. Rahasianya harus rajin ngerawat diri, pakai produk luar negeri, Dinda. Aku nggak cocok kalau pakai produk lokal yang murah. Tapi tadi siang kamu pergi sama Rara. Kok sekarang Rara nggak ikut kumpul sama kita di sini? Yalah, nggak usah bahas dia deh. Rara mah payah. Baru diajak keliling sebentar udah ngeluh capek minta pulang duluan. Ya ampun, mungkin Rara minder lihat kamu borong barang-barang mewah sebanyak itu, Salsa. Mungkin sih. Lihat deh komentar di video aku udah tembus ratusan. Semuanya pada muji aku. Oh iya Salsa, besok kan hari Sabtu. Supermarket di seberang jalan katanya mau ngadain siaran langsung promosi besar-besaran. Oh yang ada panggung live di dalam toko itu ya. Pasti bakal rame banget sih pengunjung yang datang besok. Serius Maya? Besok ada acara live promosi di sana? Iya, aku lihat di akun resmi mereka tadi banyak diskon barang impor juga katanya. Ini kesempatan emas buat aku. Kalau besok suasananya rame, pasti isi troli orang-orang bakal lebih gila lagi penuhnya. Maksud kamu gimana, Salsa? Kamu besok mau belanja besar-besaran di sana? Pokoknya besok aku datang ke sana dengan penampilan yang lebih cetar. Halo penonton setia di rumah, hari ini supermarket kita lagi ngadain promo gila-gilaan buat barang impor. Nah, bisa kalian lihat sendiri, sore ini padat banget. Beruntung banget aku datang pas lagi rame. Suasananya mendukung buat konten terbaru aku. Yuk penonton, kita intip keseruan para sultan yang lagi borong. Gila, itu orang-orang trolinya pada penuh semua sampai mau tumpah. Aku harus cari satu-satu nih. Permisi Bu, maaf mau lewat sebentar. Oke, sekarang kita jalan-jalan menyusuri lorong makanan basah dan daging premium, guys. Mending aku menjauh dari kerumunan panggung dulu. Aku harus fokus cari target troli yang pas sebelum kedahuluan sama orang. Itu dia lorong daging premium. Pasti di sana banyak potongan daging mahal. Aku harus ke sana. Gila, ini dia isi troli impian aku. Ada daging wagyu, keju, dan minuman impor. Mumpung bapaknya lagi lengah, langsung nyalain kamera depan deh. Hai guys, hari ini aku lagi ribet nih. Belanja bulanan aku emang selalu segini. Capek deh pilih-pilihnya dari tadi. Nah, penonton setia siaran langsung, sekarang kita udah sampai di lorong daging yang paling hits di supermarket kita. Kevin, lihat itu di depan ada pengunjung baju glamor yang lagi asik bikin video di Troy Sultan. Beneran, kelihatan meriah banget ya antusiasme belanja para sultan hari ini. Yuk kita dekati ke sana biar penonton di rumah bisa lihat keseruannya. Jangan lupa di screenshot ya guys. Ini menu makan malam mewah aku bareng keluarga aku nanti di rumah. Aduh, agak berat ya ternyata kalau belanja sebanyak ini. Tapi nggak apa-apa deh, demi kenyamanan hidup aku yang serba tercukupi ini. Mak, kamu ngapain dorong-dorong troli saya? Mak, kamu dengar saya enggak? Itu troli saya, kenapa kamu ngaku-ngaku itu belanjaan kamu di depan apa? Wah, ada keributan kecil nih. Ayo cepat kameramen, kita ke sana.
Pak, ini beneran kurang ajar ya. Ini troli saya. Kenapa kamu bilang dapetin belanjaan kamu? Maaf Pak, aku cuma bercanda aja kok. Cuma buat seru-seruan aja di medsos. Bercanda kamu bilang. Kamu tahu nggak? Dari tadi saya perhatiin kelakuan kamu aneh. Main klaim barang orang lain buat pamer. Luar biasa pemirsa. Ternyata drama Sultan KW yang ketahuan numpang foto di troli pelanggan ini. Mas, tolong jangan direkam. Matiin kameranya. Aku malu banget. Itu lihat deh cewek itu, cantik-cantik kok kerjanya numpang foto di keranjang orang ya. Mohon perhatiannya semuanya. Tolong lihat ke arah layar monitor besar di atas panggung sekarang. Hah, itu kan. Pemirsa di rumah dan pengunjung toko, coba lihat layar besar kita. Pihak keamanan supermarket baru aja memutar kompilasi rekaman CCTV. Rasain kamu, biar seluruh dunia tahu kelakuan palsu kamu. Oh Tuhan, itu rekaman aku pas hari-hari kemarin. Kenapa diputar di situ? Kami udah mengawasi kamu selama berbulan-bulan, Mbak. Sultan palsu, gengsi digedein, dompet tipis ya Mbak. Viral ini. Cukup, tolong matiin layarnya. Wah, cewek flexing kita tampaknya udah gak kuat nahan malu pemirsa. Jangan sampai lolos. Minggir, tolong kasih aku jalan, aku mau lewat. Mbak, jangan lari-larian di area kasir dong. Nah ini dia orangnya yang masuk ke siaran langsung tadi, ayo viralin. Jangan direkam, aku bilang jangan direkam. Alarm bunyi, dia pasti maling barang toko itu, tangkap, jangan sampai lepas. Hah? Kenapa bunyi? Aku nggak bawa barang apa-apa dari dalam, demi Tuhan, aku nggak mencuri. Berhenti di depan, Mbak. Jangan bergerak. Pak Satpam, tolong Pak, aku beneran nggak mencuri barang apapun. Pak Joko, jangan dibalik ke sana semuanya, Pak Joko. Maaf, Mbak. Demi keamanan bersama, saya harus membawa Mbak ke pos pemeriksaan di area parkir sekarang juga. Mari ikut saya. Tapi aku beneran nggak salah Pak. Tolong jangan bawa aku ke kantor polisi. Kita buktiin aja di luar, Mbak. Ayo jalan, jangan melawan atau kabur lagi ya. Udah Sultan palsu. Ternyata maling juga. Rampok. Tas Mbak emang bersih, nggak ada barang toko. Alarm jadi bunyi mungkin karena sensornya error kena magnet HP Mbak. Jadi aku boleh pergi kan Pak? Aku nggak ditangkap kan? Iya, silakan pergi. Lain kali jangan diulangi lagi ya kelakuannya. Bikin repot satu supermarket aja. Sasa, kamu nggak apa-apa kan? Ya ampun, aku kaget banget lihat video kamu diseret satpam. Ra, aku malu Ra. Aku mau mati rasanya. Semua orang menyalahkan aku Sultan palsu. Tuh kan, apa aku bilang dari siang? Kamu sih dibilangin ngeyel banget. Udahlah, menangis terus juga nggak bakal memutar waktu. Sekarang mending kita pulang dulu aja deh. HP aku dari tadi bunyi Ra. Banyak yang bully aku. Udah matiin aja HP kamu, nggak usah dibaca daripada kamu makin stres. Yang penting sekarang kamu sadar kalau kebohongan kamu itu salah. Aku sadar Ra. Aku lelah harus pura-pura kaya terus tiap hari. Aku takut pulang ke kosan Ra. Pasti nanti tetangga kosan pada ngeliatin aku sinis. Udah nggak usah dipikirin. Yang penting kamu mulai besok harus berubah ya. Kita pulang, mandi, terus tenangin pikiran kamu. Iya Ra, aku janji mau hapus semua foto flexing palsu aku. Aku mau jadi salsa yang apa adanya mulai sekarang. Nah begitu dong, itu baru sahabat aku. Pak, ini paketnya sudah sampai. Wah, beneran sudah nyampe. Cepat juga, gratis ongkir pula. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Saya permisi. Ini saya ada sedikit hadiah. Terima kasih ya Pak Doni. Jero, Om Swastiastu,
Suksma sudah datang. Om Swastiastu, Bu Kade. Tiang sudah cerita semua ke Jero. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Pak, bangun Pak. Ada apa, Bu? Kok Tiang merinding ya? Itu pasti gara-gara suara anjing di luar. Kan sudah biasa di sini. Enggih Pak, tapi ini rasanya lain loh. Lagi pula rumah kita kan sudah dipagari gaib sama Jero Benuh. Nggak usah takut. Nah, ayo tidur. Ngantuk. Enggih Pak. Ada apa, Bu? Di jendela itu. Kenapa jendela, Bu? Loh, tadi ada liak Pak. Sumpah. Oh, itu paling perasaan Side aja. Ayo tidur. Sumpah Pak. Apalagi Tiang kan lagi hamil. Mungkin lagi diincar Pak. Keesokan harinya, Pak Agung datang ke rumah Jero Benuh. Om Swastiastu. Gi, Swastiastu, Pak Agung. Jero Benuh adalah seorang balian atau tabib sakti. Ia adalah pendatang yang sudah 3 tahun ini tinggal di desa itu. Selama itu, ia sudah beberapa kali mengobati warga yang terkena gangguan gaib. Ia juga memberi jasa membuat pagar gaib rumah-rumah warga untuk melindungi dari serangan ilmu hitam. Namun suatu saat, ia sempat merantau selama 3 bulan dan baru balik ke desa sekitar setengah tahunan ini. Gini Jero, kan rumah Tiang udah dipagari gaib sama Jero. Masa masih ada liak yang bisa tembus masuk? Hah? Bener tuh Pak Agung. Tiang ndak lihat, istri yang lihat. Apalagi istri lagi hamil. Tolong Jero, jangan sampai anak pertama Tiang jadi korban liak. Oke Pak Agung. Ayo ke sana. Tolong nanti siapkan canang buat sembayang. Siap Jero. Jero, Om Swastiastu. Suksma sudah datang. Om Swastiastu, Bu Kade. Tiang sudah cerita semua ke Jero Benuh. Sudah, ayo siapkan jamuan buat Jero Benuh. Enggih Pak. Sudah, ndak usah repot-repot Pak Agung. Ndak apa-apa. Santai-santai dulu saja Jero. Silakan Pak Jero, Gus Agung. Suksma Mbak. Seberapa ngeselin peliharaan kamu? Suksma Mbak. Mbok, tolong siapkan canang ya. Enggih Gus, enggih. Mbok Sani sudah lama ya kerja sama Pak Agung? Wah, sudah sejak dari Tiang kecil, Jero. Mbok Sani sudah bekerja ikut orang tua Pak Agung sejak Pak Agung masih kecil. Kemudian ketika orang tua Pak Agung meninggal, juga adik-adik Pak Agung sudah berkeluarga dan pindah rumah. Mbok Sani tetap ikut Pak Agung yang tetap tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Kenapa, Jero? Berarti
Mbok Sani sudah tua ya Pak Agung? Ya sekitar 70-an, tapi memang awet muda Jero. Menurut Tiang itu aneh Pak Agung. Percuma saja rumah ini dikasih pagar gaib kalau liaknya itu orang dalam. Hah, Jero Beno bilang bahwa baru saja ia merasakan vibrasi dari ilmu leak Mbok Sani. Apalagi umur dan fisik Mbok Sani yang tidak seimbang. Karena ilmu leak bisa membuat pelakunya awet muda. Tenang Pak Agung, biar Tiang yang ngomong sama dia. Singkat cerita, Mbok Sani yang telah setia bersama keluarga Pak Agung akhirnya pergi dari desa itu. Selain karena merasa malu karena ketahuan bahwa ia adalah pelaku liak, ia juga telah diancam oleh Jero Benu. Jika tidak mau pergi, dia akan dilumpuhkan dan akan diumumkan ke seluruh warga desa. Pak Agung, Tiang tahu ini sangat berat, tapi tidak ada pilihan lain. Ini demi keselamatan anak Pak Agung sendiri. Gih Jero, beberapa malam berikutnya, Pak Agung dan istrinya sudah bisa tidur tenang. Hingga pada saat malam bulan mati tiba. Itu leak babi buruk. Itu leak babi buruk. Jero Benu. Setelah kejadian itu, Jero Benu menghilang dari desa tersebut. Pak Agung juga belum paham dengan apa yang terjadi. Namun yang pasti, Mbok Sani ternyata belum benar-benar pergi dari desa itu. Ia menunggu sampai saat bulan mati yang sakral itu tiba untuk menyelamatkan bayi Pak Agung dari Jero Benu yang ternyata adalah penekun leak aliran hitam. Konon, ketika ia sempat merantau, ia mendapat suatu peristiwa yang membuat dirinya terjerumus menekuni ilmu itu. Dan ketika harus menambah tingkatan ilmunya,